Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Victorius Dirgan, NIM C1D1222010. Saya merupakan mahasiswa program studi sarjana pendidikan sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megariski Makassar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, memahami konsep dasar, kemudian menjelaskan pengertian individu atau kelompok dan hubungan sosial secara mendalam. Kemudian yang kedua, mengenal jenis-jenis kelompok, kemudian mengidentifikasi berbagai jenis kelompok sosial dan karakteristik. Dan yang ketiga adalah memahami peran hubungan sosial, yaitu menjelaskan pentingnya hubungan sosial dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Jadi yang pertama kita bahas adalah pengertian individu. Jadi individu adalah satuan terkecil dalam masyarakat dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian setiap individu memiliki keunikan dan identitasnya sendiri. Jadi secara sosiologis, individu bukan hanya manusia secara fisik, tapi juga makhluk sosial yang memiliki peran, status, dan tanggung jawab dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar. Mereka adalah agen aktif dalam membentuk dinamika sosial. Selanjutnya yaitu pengertian kelompok sosial. Jadi yang pertama adalah kumpulan individu. Jadi kelompok sosial ini merupakan sekumpulan individu yang berinteraksi secara teratur dan memiliki struktur hubungan yang terorganisir. Kemudian yang kedua adalah interaksi berkelanjutan, yaitu adanya komunikasi dan kegiatan bersama yang interaktif antar anggota menciptakan ikatan sosial. Dan yang terakhir adalah kesadaran bersama. Jadi anggota merasakan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran bersama, yaitu anggota merasakan diri mereka sebagai bagian dari satu kesatuan yang memiliki identitas dan tujuan yang sama. Adapun contohnya yaitu keluarga, yaitu unit dasar pembentukan masyarakat. Jadi secara umum keluarga itu merupakan contoh unit terkecil dalam pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Kemudian yang berikut adalah teman sekolah, yaitu kelompok sebaya yang berbagai pengalaman belajar. Kemudian yang berikut adalah komunitas hobi, yaitu wadah bagi individu dengan minat yang sama. Kemudian masuk ke poin yang berikut adalah ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, jadi yang berikut adalah ciri-ciri kelompok sosial, yaitu yang pertama adalah 2 orang atau lebih. Artinya ketika melebihi pada satu individu, artinya itu disebut dengan kelompok sosial, yaitu sebuah kelompok sosial minimal terdiri dari 2 individu yang saling berhubung dan berinteraksi. Kemudian yang kedua, interaksi sosial, yaitu adanya komunikasi 2 arah yang intensif dan timbal balik antar anggota. Kemudian yang berikut kesadaran kelompok. Jadi
Setiap anggota menyadari dan mengakui dirinya sebagai bagian integral dari kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tujuan bersama. Jadi kelompok terbentuk untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan yang sama antar anggotanya. Selanjutnya, jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama yaitu kemudian yang berikut adalah jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok primer, yaitu hubungan erat, bersifat pribadi, dan intensif. Contohnya dalam keluarga atau sahabat dekat. Interaksi di dalam didasari oleh emosi dan kedekatan. Kemudian yang kedua, kelompok sekunder, yaitu hubungan bersifat formal, interpersonal, dan berorientasi pada suatu tujuan. Contohnya organisasi sekolah, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Yang berikut adalah in-group dan out-group. In-group adalah kelompok di mana individu merasa menjadi bagian dan memiliki loyalitas. Sedangkan out-group adalah kelompok di luar in-group, seringkali menjadi objek perbandingan. Lalu yang terakhir adalah kelompok formal dan informal, yaitu formal memiliki struktur dan aturan tertulis yang jelas, misalnya OSIS. Kemudian informasi tidak memiliki struktur resmi atau terbentuk karena kesamaan dari minat atau kedekatan personal, misalnya geng atau pertemanan, geng dalam pertemanan. Kemudian poin yang terakhir adalah pengertian hubungan sosial. Jadi yang pertama, interaksi individu-individu, yaitu percakapan, sapaan, atau kolaborasi antara dua orang. Kemudian yang berikut, individu ke kelompok, yaitu seseorang guru mengajar di depan kelas atau seseorang pemimpin berbicara kepada anggotanya. Dan yang terakhir adalah kelompok-kelompok, yaitu kompetisi antar tim, olahraga atau kerjasama organisasi, kerjasama dari organisasi. Kemudian, jadi hubungan sosial merupakan inti dari kehidupan masyarakat. Melalui interaksi ini kemudian terbentuk pola-pola perilaku dan norma-norma yang mengatur kehidupan bersama, menjadi dasar pembentukan struktur sosial yang kompleks. Oke, sekian pemaparan singkat materi dari saya. Terima kasih atas Oke, sekian presentasi materi saya. Mungkin ada dari penyampaian materi saya yang kurang jelas. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi ataupun kurang jelas dalam hal penyampaian materi. Mohon diberikan komentar di bawah. Oke, sekian pemaparan singkat materi dari saya yang berjudul individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jika ada yang belum dipahami, mohon tulis di kolom komentar di bawah video ini agar kita sama-sama saling melengkapi apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan penjelasan materi saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi.